Morning. I wanna check out now. Okay, it's okay ya? Okay, thank you. Bangun tidur ya? Ini jam 6 lebih 10 pagi masih gelap. Kita mau naik Grab tuk-tuk. Harganya 122 Baht. 2 kali sudah berkesempatan berkunjung ke Hat Yai melewati Malaysia. 2 kali sudah menggunakan moda transportasi bis untuk menyeberang dari Malaysia ke Thailand ataupun sebaliknya. Alasan itu membuat kami memilih rute lain dan mencari pengalaman baru. Sepertinya sudah cukup untuk kami menaiki bus dalam lawatan kami menyeberang dari satu negara menuju negara lainnya. Dalam kesempatan kali ini kami akan mencari moda transportasi kereta api untuk melintas dari Thailand menuju Malaysia. Yang pastinya kami berusaha untuk menemukan bagaimana kami dapat pergi ke Malaysia dari Thailand dengan opsi yang paling murah. Morning. For 6 people to Padang Besar. $300. Okay, thank you so much. Sorry, can I ask it to you? This is our train? The phone number 2. Number 2. Number 1, the last one. You over there, we can go up. Okay, okay, kapun karat. Thank you, thank you. Ini ya. Thank you. Sebuah kereta api yang cukup unik yang pernah kita jumpai. Kereta api dengan tarif 20 ribuan yang mengantarkan kami dalam perseberangan antar negara dari Thailand menuju Malaysia. Ini mulai berangkat. Telat 5 menit. Jendelanya ini agak unik, jadi kalau mau tutup kita tarik ke atas. Dan semua akan kami rangkum dalam video mini ASEAN Trip episode ke-10 dalam perjalanan kami dari Hat Yai, Thailand untuk menuju ke Batu Wat, Negeri Penang, Malaysia. Terima kasih dan selamat menikmati video sederhana dari kami. Ini stasiun Padang Besar. Pukul setengah 5 pagi kami sudah bangun, bersih diri dan melaksanakan sholat subuh untuk segera bergegas melakukan check out di pagi itu. Seperti di awal video, kami akan sedikit bercerita bagaimana kami dalam rencana melakukan perjalanan dari Hat Yai menuju Padang Besar, Perlis, Malaysia, menggunakan kereta api antar negara. Morning. I wanna check out now. Okay, it's okay ya? Okay, thank you. Ternyata pagi-pagi dapat gini ya. Sembari menunggu yang lain, kami ditawarkan kopi gratis oleh pihak resepsionis yang tersedia di lobi hotel. Bangun tidur ya? Ini jam 6 lebih 10 pagi masih gelap. Kita mau naik Grab tuk-tuk. Harganya 122 Baht. Dan akhirnya semua sudah kumpul. Kemudian memesan Grab untuk menuju Hat Yai Junction, stasiun kereta api dari kota Hat Yai. Tapi sayangnya tidak ada driver yang menerima orderan pada saat itu. Karena memang jalanan pun masih sangat sepi dan sedikit gelap, besar kemungkinan para driver masih pada beristirahat di pagi itu. Akhirnya kami memutuskan untuk berjalan kaki saja menuju stasiun kereta api Hat Yai Junction. Ya gak apa-apa lah, hitung-hitung sekalian olahraga pagi. Jarak antara SC Heritage Hotel dengan Hat Yai Junction memang tergolong cukup jauh. Kami harus berjalan kaki lebih dari 1 km untuk bisa sampai di Hat Yai Junction. Kayak Lisa. Dia biasa. Oke, sembari berjalan kaki, saya akan sedikit memberikan informasi terkait perjalanan kereta api antar negara dari Hat Yai menuju Padang Besar. Perlu diketahui hanya ada 2 keberangkatan kereta ekonomi yang mengantar penumpang dari Hat Yai menuju Padang Besar. Keberangkatan pertama pada pukul 7.30 waktu Thailand dan keberangkatan kedua pada pukul 2 siang waktu Thailand. Kemudian untuk rute Padang Besar menuju Hat Yai juga ada 2 keberangkatan setiap harinya. Keberangkatan pertama pada pukul 9.55 waktu Malaysia dan keberangkatan kedua pada pukul 4.40 sore waktu Malaysia. Dan juga perlu diketahui kereta ini tidak ada pembelian online, hanya tersedia pembelian offline di loket stasiun saja. Ini rel kereta udah kelihatan. Rel kereta api sudah terlihat dan sepertinya menandakan sebentar lagi kami akan sampai di stasiun Hat Yai Junction. Iki, sepure. Kasihan. Iya, kasihan. Dan akhirnya kami sudah sampai di stasiun Hat Yai Junction. Kemudian mencari lokasi di mana loket pembelian tiket di stasiun ini.
people to Padang Besar. Okay. How much? Keterbatasan bahasa Inggris petugas loket membuat saya cukup kesusahan dalam pembelian tiket. Bahkan petugas harus menggunakan tangan hingga kalkulator untuk memberikan petunjuk kepada saya. 300. Oke. Harga tiket kereta tergolong sangat murah untuk ukuran kereta antar negara. Tarif hanya sebesar 50 baht saja. Kalau dirupiahkan hanya sekitar 20 ribuan saja. Oke, thank you so much. Setelah melakukan pembelian tiket, kami langsung diarahkan untuk menuju ke kereta kami. Sorry, can I ask you to you? This is our train. The phone number 2. Number 2. Number 1, the last one. You over there, we can go up. Okay, okay, kapkun kap. Lihat kono. Oh. Okay, thank you. Kereta kami saat itu berada di jalur 2. Oh. Thank you, thank you. Sini ya. Thank you. Thank you. Ayo, sana. Gerbong 2 apa ya? 1. Dan inilah bentuk interior dari kereta yang kita tumpangi. Sebenarnya kami tidak begitu peduli entah ini bagus atau tidak terlalu bagus, karena bagi kami yang paling utama adalah kebersihan gerbong kereta. Saat itu kami cukup kesulitan dengan penomoran tempat duduk karena terlalu banyak tulisan Thailand dalam tiket yang kami beli. Sampai akhirnya kami menemukan bahwa angka 1 ini adalah gerbong kereta dan nomor 42 ini adalah tempat duduk kami. Tapi saat itu kami duduk tidak sesuai dengan nomor yang tertera melihat kereta saat itu cukup sepi penumpang. 476 bosok. Foto kabeh 4746 4647. Oh iya. Nah, ada nomornya. Terus. Gimana Bi? Bingung ya. Tulisannya aksara Jawa kabeh. Jika melihat beberapa blog yang sudah saya baca, memang opsi kereta masih kalah dengan banyaknya turis yang memilih opsi menggunakan bus ataupun minivan untuk menyeberang dari Thailand menuju Malaysia ataupun sebaliknya. Di sini pakai kipas. Oh, di sini kayak Indonesia zaman dulu ya, masih banyak jualan di dalam. Oh iya, yang perlu kalian tahu tidak ada AC ya di kereta ini. Kereta ini hanya menggunakan kipas angin sebagai pendingin dan juga jendela yang terbuka cukup lebar di setiap samping tempat duduk. Ini mulai berangkat. Dan akhirnya kereta pun berangkat pukul 7:35. Terlambat 5 menit dari jadwal yang seharusnya, tapi gak masalah lah. Nantinya kereta ini akan berhenti di 3 stasiun. Stasiun itu adalah stasiun Klong Ngai, stasiun Padang Besar Thailand, dan pemberhentian terakhir di stasiun Padang Besar Malaysia. Jendelanya ini agak unik, jadi kalau mau tutup kita tarik ke atas. Harusnya narik ke sini, tapi ini dari bawah harus ditarik ke atas. Terus ini kayaknya udah seret. Jadi matahari langsung ke sana. Kita nggak ada kaca di sini. Kaca cuma kayak gini doang dan nggak ada tirai. Jadi silau banget di sini. Baru beberapa menit kereta berjalan, ternyata ada petugas yang melakukan pemeriksaan tiket. Jadi perlu diketahui jangan sampai hilang tiket yang dibeli tadi ya. Oke, thank you. Angin dari luar masuk melewati jendela cukup kencang, membuat cukup disarankan untuk memakai jaket biar nggak masuk angin ya. Enggak,
kursi juga ya. Kita lihat yang segini. Bisa. Oh, udah nyala. Dan terus kalau mau kecebok ini. Terus juga. Oh, gak nyala juga. Gelas yang ini. Sama gak nyala. Thailand, habis ini yang Malaysia. Sekedar info, jangan sampai salah turun stasiun. Ada 2 stasiun dengan nama Padang Besar. Saat ini kita berhenti di stasiun Padang Besar yang di bagian Thailand, jadi jangan turun dulu. Pemberhentian terakhir ada di stasiun Padang Besar yang berada di bagian Malaysia. Ini di stasiun Padang Besar, tapi yang di sisi Thailand. Nah, habis ini bakal nyampe stasiun Padang Besar, tapi yang Malaysia. Stasiun Padang Besar ya. Dan tidak lama kemudian akhirnya kami sampai di pemberhentian terakhir, Stasiun Padang Besar Negeri Perlis, Malaysia. Kemudian saya langsung mematikan kamera karena akan menghadap di imigrasi. Sedikit info, terdapat 2 imigrasi dalam satu stasiun ini, yaitu imigrasi Thailand dan imigrasi Malaysia. Pertama, kita harus menuju imigrasi Thailand terlebih dahulu untuk cap paspor keluar dan kemudian menuju imigrasi Malaysia untuk cap paspor masuk. Tidak ada kesulitan berarti untuk cap paspor keluar dari imigrasi Thailand, tapi saat di imigrasi Malaysia kami menemukan kendala. Salah satu dari kami menjawab pertanyaan imigrasi dengan ragu, membuat beberapa orang dari kami ikut terciduk dan dibawa ke kantor imigrasi untuk diberikan lebih banyak pertanyaan dari petugas imigrasi. Tapi jangan pernah takut dan grogi, walaupun sudah ditahan di dalam kantor imigrasi, tetap jawab pertanyaan sesuai dengan rencana perjalanan. Pada dasarnya ngapain harus takut kalau emang kita gak ada niatan buruk untuk masuk ke negara orang. Tetap rileks dan jawab sesuai pertanyaan. Hingga hampir 1 jam lamanya akhirnya kami mendapatkan cap di paspor dan resmi masuk di negara Malaysia. Sedikit info, di stasiun Padang Besar ini kalian sudah bisa mencari kereta untuk menuju tempat-tempat yang akan kalian tuju di Malaysia. Sangat banyak keberangkatan kereta dari Padang Besar yang dapat kita pilih untuk mengantarkan kita hampir di seluruh penjuru Malaysia. Seperti kereta dengan rute menuju Kedah, Penang, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, dan banyak tujuan-tujuan lainnya. Hampir semua provinsi di Malaysia bisa dijangkau menggunakan kereta dari Padang Besar. Padahal harus masuk Malaysia. Iya, padahal udah Malaysia, tapi suruh beli bus. Tapi saat ini kami sudah sangat lapar karena pagi tadi belum sarapan. Akhirnya kami memutuskan untuk mencari sarapan terlebih dahulu. Itu kita. Ini apa? Pakcik, nasi lemak. Oh, nasi lemak ya. Berapa nasi lemak? RM1.50. Ini beda apa ini? Kami dah slow di ayam. Oh, itu ikan ambil telur itu ayam. Ayam aja. Kami membeli nasi lemak dengan harga RM1.50. Sangat murah ya, hanya sekitar RM5.000 saja. Tapi ya porsinya agak begitu banyak menurut saya. Tapi saat itu beli 2 porsi udah. Oke, terima kasih ya. Ini nasi lemak RM1.50. Kalau di Indonesia ambil nasi kucing, hampir sama lah, tapi lebih banyak ini. Kalau 1,5 itu berarti RM5.000, hanya RM5.000. Worth it sih. Ayam enak banget, enak banget. Soalnya lu ya mungkin. Setelah sarapan saya langsung bertanya terkait tiket kereta yang akan kami tumpangi. Setelah ini kami akan pergi menuju Batuwat, negeri Penang, Malaysia. Mam, mau nak tanya, nak beli tiket tren ada mana? Tiket tren? Oh, sana ya? Oke, terima kasih. Maaf mau tanya, pergi Batuwat berapa ringgit ya? 11,4. 6 tiket ya? 6 tiket. Tak apa kah? 68 ringgit. Oke, terima kasih ya.
Oke, makasih ya. Dan ternyata kereta menuju Batuot berangkat dalam 2 menit kemudian. Kesalahan kami tidak tanya dari awal jadwal keberangkatan kereta, sampai terlalu santai untuk sarapan dan nongkrong di sana. Akhirnya kami sama-sama berlari untuk menuju kereta yang akan kami tumpangi, karena jika kita terlambat untuk naik kereta ini, kita harus menunggu 2 jam lagi untuk keberangkatan kereta selanjutnya. Oke. Iya. Batuot di. Oke, terima kasih ya. Dan kereta pun berangkat tepat waktu sesuai dengan jadwal keberangkatan. Ya, beginilah kondisi keretanya. Kurang lebih samalah dengan KRL di Indonesia. Untuk kereta rute Padang Besar menuju Batuot tidak bisa dilakukan pembelian tiket secara online melalui aplikasi KTMB Mobile. Pembelian tiket secara online hanya diberlakukan untuk rute kereta intercity saja, atau bisa dibilang kereta jarak jauh lah. Makanya kereta dengan rute ini tidak menggunakan sistem penomoran tempat duduk, jadi bebas seperti KRL di Jakarta pada umumnya. Perjalanan pun ditempuh tidak terlalu lama, kurang lebih hanya sekitar 2 jam saja. Dan perjalanan ini akan melewati 12 stasiun yang tersebar di negeri Perlis, negeri Kedah, dan negeri Pineng. Kemudian untuk interval keberangkatan kereta dari Padang Besar menuju Batuot tergolong cukup banyak jadwal keberangkatan. Hampir di setiap 2 jam sekali akan ada kereta yang diberangkatkan dari Padang Besar menuju Batuot. Sebentar lagi train yang akan tiba di stesen terakhir Batuot. Stesen terakhir Batuot. Sila pastikan tiada barangan peribadi anda yang tertinggal di dalam train ini. Finally we arrived to Batuot Stadium. Dan akhirnya pukul 12:38 akhirnya kami sampai di stasiun Batuot, negeri Pinang, Malaysia. Yang menandakan video mini Asian Trip episode ke-10 berakhir sampai di sini. Tidak sampai di sini. Batuot memang bukan sebuah tempat favorit untuk dikunjungi kalangan turis mancanegara. Di video mini Asian Trip episode ke-11 kami memutuskan menyeberang dari Batuot untuk berkunjung ke kota George Town, Pulau Pinang, Malaysia. In Ho Chi Minh as well. Oh, Ho Chi Minh, Vietnam. Yes. And going to Cambodia also? No, this is just. Or maybe next time. Where are you from? I'm from Indonesia. Yesterday we were going to Thailand and now we were going to Penang. Penang. Have you been to Penang before? Yeah. Yeah, No. we've been a few times. I love it. Sebuah kota yang sangat-sangat bersejarah, sebuah kota yang menjadi perjalanan hidup dari negara Malaysia, dan sebuah kota yang menyandang predikat dari UNESCO sebagai bandaraya warisan dunia yang amat sangat bersejarah. Mulai dari bagaimana pemilihan transportasi untuk kami dapat menyeberang dari Batuot menuju George Town. Tapi George Town 6 orang. Mempelajari transportasi umum di seluruh wilayah Pulau Pinang, Malaysia. Tapi Gurni Paragon berapa? Oke. Kemudian bagaimana tips untuk memilih penginapan yang paling strategis di George Town area. Summer Spring. Berkuliner masakan India di berbagai sudut dari kota George Town. Thank you ya. Yang ini berapa? 32. Iya enak. Asing. Hingga menceritakan bagaimana keseruan di hari pertama ketika kami berada di George Town, Pulau Pinang, Malaysia. Tetap ditunggu video mini Asian Trip episode ke-11 yang insya Allah akan kami unggah di minggu berikutnya. Akhir kata, saya Erik beserta istri saya Liza mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan menonton video sederhana dari kami. Terima kasih.